Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustinus Kamrudadi dengan NRP 22232758, Prodi D3 Rekam Medis dari kelas A. Di sini saya akan membahas materi tentang anatomi sistem muskuloskeletal yang dipimpin oleh dosen pengampu Indri Dedi Harto, Skepners MPD. Di sini saya akan menjelaskan sistem muskuloskeletal. Pertama, muskuloskeletal terdiri dari kata muskulo, artinya otot, skeletal artinya tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot tubuh. Ilmu atau miologi. Skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh atau ilmu osteologi. Muskuloskeletal disebut juga lokomotor. Sistem muskuloskeletal merupakan penunjang bentuk tubuh dan penanggung jawab terhadap pergerakan. Komponen utama sistem muskuloskeletal adalah jaringan ikat. Bagian-bagian sistem muskuloskeletal. Yang pertama, tulang. Tulang adalah jaringan yang paling keras di antara jaringan ikat lainnya, yang terdiri atas hampir 50% air dan bagian padat. Selebihnya terdiri dari bahan mineral terutama kalsium kurang lebih 67% dan bahan seluler 33%. Fungsi tulang. Yang pertama, mendukung jaringan tubuh dan memberikan bentuk tubuh. Yang kedua, melindungi organ tubuh, jantung, otak, paru-paru, dan jaringan lunak. Yang ketiga, memberikan pergerakan. Otot berhubungan dengan kontraksi dan pergerakan. Yang keempat, membentuk sel-sel darah merah di dalam sumsum tulang, hematopoiesis. Yang kelima, menyimpan garam-garam mineral, kalsium, fosfor, magnesium, dan glukosa. Struktur tulang. Jaringan tulang. Jaringan tulang padat. Jaringan tulang rongga. Jaringan tulang. Komposisi tulang. Jaringan tulang, jaringan ikat tersusun oleh yang pertama matriks tulang, yang kedua membran tulang, yang ketiga sel tulang. Sel tulang ada 4 jenis. Yang pertama jaringan ikat, yang kedua jaringan otot, yang ketiga jaringan epitel, yang keempat jaringan saraf. Matriks tulang terdiri dari 20% air, 20% protein, dan 60% mineral. Senyawa organik terutama kalsium dan fosfor, juga sulfur dan klorida, memberikan sifat keras dan kekuatan tulang. B. Senyawa organik osteoid, protein, fluorescen, dan kolagen yang membentuk fleksibilitas tulang. Yang kedua, membran tulang. Permukaan eksternal dan internal tulang dilindungi oleh membran, periosteum dan endosteum. Kedua membran tersebut mengandung osteoblast dan osteoklas yang berperan dalam pertumbuhan, perbaikan, dan mempertahankan fungsi tulang. Periosteum melapisi osteum tulang, terletak pada bagian luar tulang yang tidak memiliki cartilage dan dilalui oleh pembuluh darah dan saraf yang berpenetrasi atau masuk ke dalam tulang. Endothelium
endostom melapisi bagian dalam tulang yang mengandung sumsum atau pembuluh darah. Sel tulang. 1. Osteobon. Jenis sel belum berdiferensiasi mampu bermitosis membentuk osteoblas pada permukaan dan rongga tulang yang mengandung pembuluh darah dan sumsum tulang. 2. Osteoblas. Diferensiasi sel osteosel membentuk sel tulang dan matriks tulang pada permukaan dan rongga tulang yang mengandung pembuluh darah dan bofemorum. 3. Osteo. Menyusun bagian besar struktur tulang. Selnya hasil diferensiasi dari osteo terdapat di sekitar matriks tulang dan berfungsi mempertahankan matriks tulang. Yang keempat, osteobon. Terdapat pada permukaan dan rongga tulang yang mengandung pembuluh darah dan bone moral, berfungsi meresorpsi, menghancurkan matriks tulang. Fungsi ini terkait dengan pertumbuhan dan perbaikan tulang. Klasifikasi tulang. Tulang panjang, long bones, biasanya berfungsi sebagai pengumpit atau pengangkat beban. Terdapat pada tulang anggota gerak atas atau bawah. Contoh humerus, tibia, femur, ulna, metacarpals. 2. Tulang pendek. Berbentuk kuboidal, kubus. Contoh pada pergelangan tangan dan kaki. 3. Tulang pipi, plasmones. Permukaannya luas, biasa berfungsi untuk melindungi organ dan tempat lekatnya otot. Contoh tulang kranial, frontal, parietal, occipital, temporal, tulang dan tulang bahu. 4. Tulang tidak beraturan. Bentuk, ukuran dan permukaannya bervariasi. Contoh tulang belakang, vertebrae, dan temporal, spina, nasal, sinartan, maxillae. 5. Tulang sesamoid. Merupakan tulang kecil di sekitar tulang yang berdekatan dengan persendian dan didukung oleh tendon dan jaringan fasial. Contoh tulang patella, berbentuk dan kontraksi tulang ditentukan fungsi dan gaya yang bekerja padanya. Tulang rawan. Tulang rawan terdiri dari serat-serat yang dilekatkan pada gelatin, kuat tetapi fleksibel dan tidak bermuskuler. Sel-sel tulang rawan yang disebut kontroblas. Sel-sel kontroblas mengeluarkan matriks yang disebut kondrin. Berdasarkan jenis-jenis dan jumlah serat di dalam matriks ada 3 macam tulang rawan, yaitu tulang rawan Helen. Matriks mengundang serat kolagen dijumpai di ujung tulang rusuk. Tulang rawan elastin serabudi. Tulang rawan Helen tetapi lebih banyak serat. Elastin juga mengumpul pada dinding lukana yang mengelilingi kodrat di daun telinga, faring dan epiglottis. 3. Refluktif. Matriksnya tersusun kasar dan tidak beraturan. Terletak. Ligamen adalah suatu susunan serabut yang terdiri dari jaringan. Susunan serabut yang terdiri dari jaringan dadanya kenyal dan fleksibel. Ligamen fibrois pada jaringan lunak mempertahankan. Contoh ligamen tulang dari tulang lainnya dan
atas. Contoh di bagian lutut meliputi ligamen setelah pergelangan tangan. Ligamen fascia adalah suatu permukaan jaringan menyambung longgar yang didapatkan langsung di bawah kulit pada daerah fascia seperti sel pada jaringan tebal. Jaringan menyambung bentuk fibrois yang atas teruskan. Contoh ligamen serap dan pembuluh darah yang utama sebagai pembungkus lekat serta peritoneum. Fascia adalah suatu permukaan jaringan menyambung longgar yang didapatkan langsung di bawah kulit sebagai fascia seperti sel atau tebal. Jaringan menyambung fibrois yang membungkuskan otot, serap dan pembuluh darah. Fungsi utama sebagai pembungkus lekat serta memisah antara otot-otot serta organ internal. Terletak di mana mulai dari tendon, ligamen dan organ. Dorsio adalah kantong kecil dari jaringan ikat, suatu tempat di mana digunakan atas bagian yang bergerak, misalnya antara tulang dan kulit, tulang dan tendon, otot dibatasi membran sinovial dan beratur cairan sinoval. Fungsi sebagai bantuan di antara tulang dan tendon agar tulang, sendi dan otot tidak bergesekan satu sama lain saat bergerak. Tendon adalah ikatan jaringan fibros yang padat yang merupakan ujung dari yang menempel pada tulang. Fungsi tendon yaitu memungkinkan pergerakan tubuh yang bebas seperti berlari, melompat, berjalan, mengangkat, menari dan kegiatan fisik lain yang dapat dilakukan tendon. Selaput tendon berbentuk selubung dari jaringan ikat yang menyelubungi tendon, tentu terutama pada pergelangan tangan dan tumit. Selubung ini bersambung dengan membran sinovial yang menjamin pelumas sehingga mudah bergerak. Sendi tempat persambungan dua tulang. Berdasarkan jenis gerakan sendi terdiri 3 jenis. Sendi yang tidak dapat bergerak, sendi dengan sedikit bergerak, sendi yang mampu bergerak bebas. Contoh, suturi pada tulang tengkorak kepala. Sendi antara tibia dan fibula yang berupa ligamen. Sendi sinartosis fibrosis. Tulang pada sendi ini berdekatan satu sama lain dan dipisahkan oleh jaringan ikat fibrosis. Sendi amples dan cartilaginous. Tulang pada sendi ini biasa disambungkan dengan jaringan carpian dan fibrocartilaga. Contoh sendi antara tulang iga, costa dan sternum. Sendi deltoides di arteris sinovial. Sendi yang bisa melakukan gerakan bebas. Gerakan bebas bisa dilakukan karena pada suatu ujung pangkal tulang tidak dihubungkan dengan jaringan, sehingga tulang bisa bergerak bebas. Jenisnya sendi peluru, sendi putar, sendi luncur, sendi pelana, sendi sel, sendi kondyloid. Jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Otot merupakan jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi, mengurut dan relaksasi mengundur. Pada saat berkontraksi, otot akan jadi lebih pendek dan sebaliknya saat relaksasi otot akan memanjang. Sistem otot terdiri dari otot
fascia, dan tendon. Otot membentuk 43% berat badan, 1/3-nya merupakan protein tubuh, dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Proses vital di dalam tubuh seperti kontraksi jantung, kontraksi pembuluh darah, kontraksi bernapas, peristaltis usus terjadi karena adanya aktivitas otot. Histologi jaringan otot secara umum tersusun atas 3 yang jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan sistem membran. Dari bagian luar ke dalam, jaringan ikat tersusun atas fascia superficialis, fascia profunda, epimysium, perimysium, dan endomysium. Menganalisis pergerakan rangka, mempertahankan sikap dan posisi tubuh, melindungi organ vital, menopang jaringan lunak. Otot polos. Otot polos merupakan otot yang bekerja tanpa kita sadari, kehendaki, atau polos bekerja atas perintah otot dan kebutuhan tubuh. Fungsi otot bergantung pada letak dan posisinya di dalam tubuh. Contoh, otot polos di saluran pencernaan berfungsi membantu perjalanan makanan. Otot polos di kandung kemih bekerja menahan dan melepaskan urin. Otot polos pada mata berfungsi untuk mengubah ukuran iris dan mengubah bentuk lensa mata. Otot terbesar di seluruh tubuh mulai dari saluran pernapasan, rahim, kandung kemih, hingga saluran pencernaan. Otot tulang. Otot tulang merupakan penyusun dinding jantung yang berfungsi memompa darah baik menuju jantung maupun sebaliknya, sehingga terjadi sirkulasi darah. Tidak seperti otot rangka yang dapat dikendali secara sadar, namun otot jantung bekerja secara otomatis tanpa kita sadari. Otot rangka. Otot rangka adalah jaringan otot yang melekat pada tulang manusia. Otot rangka menjadi satu-satunya jaringan otot yang bisa dikendali secara sadar. Gambar jaringan otot. Yang menyebabkan refleksi, misalnya muskular seperti otot, dan gerakan inversi. Otot yang menyebabkan gerakan induksi menjauh, misalnya muskulus. Otot menyebabkan gerakan induksi, misalnya muskulus yang mengatur lewat bawah hingga telapak tangan. Otot yang menyebabkan gerakan rotasi, misalnya muskulus yang menyebabkan gerakan rotasi ke dalam. Beberapa macam otot: musculus rotalis, otot tulang hubung-hubung, musculus oralis, otot tulang kening, musculus zygomatis, otot tulang pipi, musculus masseter, otot bihunnya, musculus orbicularis, otot tulang rongga mata, musculus orbicularis oris, otot rongga mulut, musculus plastisma, otot leher, musculus sternum.